Halo, ketemu lagi dengan saya, channel Dr. Madi Hipnotis. Channel yang membahas dunia hipnoterapi dan kesehatan. Pernah dengar ya, orang yang menjadi korban kejahatan hipnotis dalam tanda petik lewat telepon. Banyak kalau kita buka-buka ya, buka-buka berita-berita, setiap minggu itu ada aja kejahatan yang dilakukan via telepon dengan katanya sih terhipnotis. Kemudian pertanyaannya adalah apakah seseorang bisa menjadi korban hanya gara-gara telepon? Nah, yang kedua, kita juga melihat tren sekarang ada pengobatan hipnoterapi lewat telepon. Nah, apakah efektif pengobatan hipnoterapi lewat telepon ya? Jadi kita bicara dulu hal yang terjadi sekarang ini dan kita berbicara kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, sebenarnya kalau kita mau mengulas masalah tadi, kita tahu dulu definisi hipnosis. Hipnosis itu adalah proses diterimanya sugesti oleh pikiran seseorang tanpa dikritik atau disanggah oleh pikiran orang tersebut. Artinya, apapun yang disuggestikan pada orang tersebut bisa diterima tanpa dikritik oleh pikirannya, berarti orang itu sudah tersugesti. Nah, ternyata sugesti itu bisa diterima melalui panca indera kita, yaitu bisa lewat mata, bisa lewat pendengaran, bisa lewat penciuman, bisa lewat perabaan, bahkan dari rasa yang kita rasakan itu bisa masuk semua apa yang kita sebut dengan sugesti. Ini kasih contoh ya, misalnya seseorang nonton film ya, anggap aja film yang menyedihkan lah, sedih banget, kisah romantis banget ya. Kemudian penontonnya mengalami rasa sedih juga ya, terbawa dengan situasi filmnya, bahkan sebagian dari penonton itu meneteskan air mata. Berarti penontonnya mengalami sugesti oleh sutradaranya. Padahal hanya melalui film. Berarti film itu telah mensugesti penonton itu melalui mata dan pendengarannya. Nah, kemudian ada juga orang yang tersugesti melalui bacaan. Banyak tuh ketika dia membaca cerita yang ada di buku lalu dia merasa seperti seolah-olah dia masuk ke dalam cerita yang ada di buku, berarti cerita yang ada di buku itu mensugesti orang pembacanya melalui mata atau melalui visual. Nah, kalau kita kembali ke topik tadi, sebenarnya proses hipnosis itu kan melalui tahapan-tahapan. Pertama, preinduksi. Preinduksi itu adalah bentuk kayak pengkondisian. Yang kedua, induksi, memindahkan pikiran seseorang dari alam sadar ke alam bawah sadar. Kemudian depending itu sebenarnya menurunkan gelombang pikiran seseorang yang tadinya gelombangnya di beta ke alfa lalu turun ke theta. Nah, kemudian kita mensugesti, biasanya sugesti itu terjadi ketika gelombang pikiran seseorang sudah berada di gelombang theta. Jadi kalau orang yang terbius oleh video tadi nonton film, dia berarti posisi pada saat itu berada di gelombang theta ya. Nah, kalau kita melihat kilas cerita tadi bagaimana proses hipnoterapi bisa dilakukan lewat telepon atau bagaimana kejahatan itu bisa terjadi melalui telepon, sebenarnya tetap melalui proses yang kita sebut tahapan-tahapan hipnosis. Pertama ya, kita harus bisa menjawab, bisa enggak kejahatan atau korban merasa seperti dihipnosis? Bisa jawabannya ya. Kemudian apakah hipnoterapi atau pengobatan dengan menggunakan teknik hipnosis itu bisa dilakukan melalui telepon?
minimal WhatsApp ya. Nah, jawabannya tentu bisa. Tapi di sini ada perkecualian ya, perkecualian karena tetap dibutuhkan tahapan-tahapan hipnosisnya. Misalnya, untuk kita melakukan yang namanya menghipnotis seseorang via telepon atau melakukan terapi pengobatan via telepon, tentu kita harus melalui tahap yang disebut preinduksi. Kita harus melakukan yang namanya pengkondisian. Pengkondisian ya, jadi kondisi pasiennya biasanya kalau kita telepon itu dalam kesadaran penuh. Kemudian kita suruh pasiennya itu mengalami relaksasi minimal. Pertama, di tempat yang sejuk atau di tempat yang bisa membuat pasiennya rileks. Baru melakukan gerakan-gerakan tertentu seperti misalnya tarik napas gitu ya, mendengar musik-musik yang bisa membuat badannya rileks. Artinya tahap preinduksi tetap dilalui. Kemudian kita melakukan induksi. Induksi itu menurunkan gelombang pikirannya ya, minimal dari kesadaran penuh menjadi bawah sadar. Itu ada tekniknya. Nah, umumnya misalnya kita memakai seperti tes mata lengket atau tes tangan lengket, itu intinya kita memastikan bahwa seseorang ini sudah siap untuk dilakukan proses hipnosis atau hipnoterapi. Nah, kalau itu sudah bisa dilakukan, kita lakukan pendalaman ya. Pendalaman itu banyak teknik ya. Kalau yang mungkin yang baru-baru belajar hipnotis mungkin pakai turun tangga ya, turun lift atau menghitung angka dari besar ke kecil bisa. Tapi bagi orang yang sudah melakukannya berkali-kali kadang-kadang cara itu tidak dilakukan tapi memakai teknik lain misalnya dengan permainan-permainan tertentu ya. Kemudian kita bisa melakukan eh, sugesti ketika kita yakin bahwa orang yang kita mau terapi itu sudah berada di gelombang yang disebut dengan gelombang theta. Oke. Nah, biasanya hasilnya sama saja. Jadi terapi yang dilakukan dengan hipnoterapi secara offline dengan secara online itu sama saja hasilnya. Hasilnya tetap hasilnya bagus, hasilnya lebih berhasil. Mana yang lebih baik tentu sama baiknya ya. Cuma perbedaannya adalah kalau offline si penghipnotis itu bisa mengkondisikan lingkungannya karena misalnya seorang penghipnotis di tempatnya dia sudah kondisikan tempat duduknya, dia kondisikan suara-suara yang ada di sekitar ruangannya ya. Jadi kondisinya preinduksinya itu bisa lebih bagus karena dilakukan oleh si penghipnotisnya. Nah, kalau lewat online tentu kita meminta si orang yang mau dihipnotis itu mengkondisikan dirinya sendiri. Misalnya dia mengkondisikan mencari tempat yang kira-kira tidak terlalu bising, kemudian tempat di mana pasiennya merasa nyaman gitu ya. Kemudian kita ajak bicara, tetapi kan kelemahannya si penghipnotis tidak tahu suasana sebenarnya. Tetapi ketika kita berbicara dan kita merasa bahwa pasiennya benar-benar nyaman, tentu orang itu bisa dilakukan hipnotis. Bedanya cuma di situ. Satu kondisinya dikondisikan oleh penghipnotis yang offline, yang online dikondisikan oleh orang yang dihipnotis. Tapi kalau soal hasil itu sama saja. Nah, kemudian keberhasilannya tergantung kalimat sugesti yang diberikannya. Tapi pada dasarnya kalimat yang sugesti itu yang penting kalimatnya adalah kalimat positif, kurangi kalimat-kalimat negatif, dan kalau perlu sugesti itu diberikan dengan perasaan. Karena kalau sudah dikasih perasaan, maka sugesti itu lebih banyak tertanam di pikiran seseorang. Oke, teman-teman, ternyata kesimpulannya apa? Hipnoterapi itu bisa dilakukan melalui via telepon. Tetapi kejahatan juga bisa dilakukan via telepon. Makanya ketika kita menerima telepon kira-kira asing bagi kita, lebih baik kita waspada. Oke, tetap semangat.